Seringkali dalam hidup, kita diajak untuk mengejar posisi, pengakuan, atau bahkan kekuasaan. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa hal-hal ini justru dapat menjauhkan kita dari kehendak Tuhan? Apa yang sesungguhnya menjadi dasar iman yang kokoh? Dalam Alkitab, Yesus mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah kunci untuk mendekat kepadanya. Mengapa Yesus menempatkan kerendahan hati sebagai sesuatu yang penting? Apakah kerendahan hati itu berarti merendahkan diri sendiri, atau bahkan mengabaikan potensi yang Tuhan berikan? Mari kita telusuri apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam Matius 23,12. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam Matius 23, Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, kelompok pemimpin agama yang dikenal karena sering memamerkan kesalehan mereka demi mendapat pengakuan dari orang lain. Yesus mengecam sikap ini dan menegaskan bahwa jalan yang benar adalah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat ini adalah pengingat bahwa posisi di hadapan manusia tidak penting, tetapi hati yang tunduk kepada Tuhan itulah yang menjadi prioritas utama. Jika kita renungkan, banyak dari kita mungkin pernah menghadapi situasi di mana keinginan untuk diakui atau dihormati justru membawa kita pada rasa frustrasi. Dalam momen-momen seperti itu, Tuhan mengundang kita untuk kembali kepadanya dengan sikap rendah hati, mengakui bahwa kita bergantung sepenuhnya padanya. Dalam video ini kita akan membahas makna kerendahan hati. Mengapa itu menjadi dasar dari iman dan bagaimana kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Renungan ini akan membawa kita pada pengertian baru tentang hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kerendahan hati seringkali disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidakpercayaan diri. Namun sebenarnya kerendahan hati adalah sikap yang mencerminkan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Ini adalah kesadaran bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Dia. Filipi 23-4 menyatakan, "Hendaklah kamu dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri." Ayat ini menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah tentang memprioritaskan kebutuhan orang lain tanpa mengorbankan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Contoh luar biasa dari kerendahan hati dapat ditemukan dalam kehidupan Musa. Dalam Bilangan 12:3, Musa disebut sebagai orang yang paling rendah hati di bumi. Sebagai pemimpin umat Israel, Musa selalu bersandar pada Tuhan, bahkan dalam keputusan yang sulit. Sikapnya yang rendah hati memampukan dia untuk memimpin dengan hikmat dan kesabaran. Namun, puncak teladan kerendahan hati adalah Yesus Kristus sendiri. Dalam Yohanes 13, kita melihat bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya. Tindakan ini yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba menunjukkan bahwa kerendahan hati adalah inti dari pelayanan dan kasih. Mengapa kerendahan hati menjadi dasar dari iman? Karena iman yang sejati dimulai dengan pengakuan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita meninggikan diri, kita cenderung mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan kita sendiri. Sebaliknya, kerendahan hati membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan untuk bekerja secara nyata dalam hidup kita. Kerendahan hati juga penting karena memungkinkan kita untuk belajar dan bertumbuh. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 11:2, "Bila keangkuhan datang, datanglah cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati." Dalam sikap rendah hati, kita menjadi lebih peka terhadap arahan Tuhan
dan lebih terbuka untuk menerima koreksinya. Kerendahan hati adalah undangan untuk menyerahkan ego kita dan membiarkan Tuhan memimpin. Ini bukan tentang merasa kecil, tetapi tentang membiarkan kebesaran Tuhan menjadi nyata melalui hidup kita. Bagaimana kita bisa mempraktikkan kerendahan hati dalam kehidupan kita sehari-hari? Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat membantu kita. Mengakui ketergantungan pada Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mulailah dengan doa yang sederhana namun tulus, mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Belajar mendengarkan dengan hati terbuka. Sikap rendah hati terlihat dalam cara kita mendengarkan orang lain. Ketika kita mendengar tanpa menghakimi atau berusaha mendominasi percakapan, kita menunjukkan penghormatan kepada mereka sebagai ciptaan Tuhan. Merayakan keberhasilan orang lain. Dalam dunia yang seringkali mendorong kompetisi, kerendahan hati memungkinkan kita untuk bersyukur atas keberhasilan orang lain tanpa merasa iri atau terganggu. Meminta maaf dan mengampuni. Salah satu tanda kerendahan hati adalah kemampuan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Di sisi lain, kita juga dipanggil untuk mengampuni orang lain, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Memilih pelayanan di atas pengakuan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan untuk melayani atau mencari pujian. Kerendahan hati memanggil kita untuk memilih pelayanan, bahkan ketika itu berarti tidak ada yang melihat atau menghargai usaha kita. Misalnya, di tempat kerja, alih-alih berusaha untuk selalu menonjol, kita bisa fokus pada bagaimana membantu tim mencapai tujuan bersama. Dalam keluarga, kerendahan hati terlihat dalam cara kita mendahulukan kebutuhan anggota keluarga lain tanpa mengabaikan diri kita sendiri. Yesus berkata dalam Matius 23,12 bahwa barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan tidak hanya menjanjikan pengangkatan secara rohani, tetapi juga damai sejahtera yang melampaui pengertian manusia. Kerendahan hati adalah dasar dari iman yang kokoh. Dalam Matius 23:12, Yesus mengingatkan kita bahwa sikap meninggikan diri hanya akan membawa kehancuran. Sedangkan kerendahan hati membuka jalan untuk mengalami kasih karunia Tuhan secara penuh. Ketika kita memilih untuk rendah hati, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memungkinkan Dia untuk bekerja dengan kuasa-Nya. Mari kita renungkan. Di bagian mana dalam hidup Anda merasa sulit untuk bersikap rendah hati? Bagaimana Anda dapat menyerahkan bagian tersebut kepada Tuhan? Kerendahan hati adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Jadi, mari kita mulai dari hal kecil, dengan doa, tindakan kasih, dan penghormatan kepada orang lain. Jika renungan ini memberkati Anda, bagikan kepada orang lain agar mereka juga terinspirasi untuk hidup dalam kerendahan hati. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan renungan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.